Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatullah Ilia dengan NIM 2007026081 dari kelas Gizi 3C, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Di video ini saya akan melakukan presentasi laporan tugas turun lapang food recall dan food record. Pendahuluan. Penentuan dari kategori status gizi didasarkan pada keseimbangan antara makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan penggunaan zat gizi dalam tubuh. Untuk menilai status gizi individu, kelompok, maupun masyarakat dapat menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Sistem penilaian status gizi dapat menggunakan metode food recall 24 jam, di mana responden akan mengingat-ingat kembali apa yang sudah dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Selain itu, penilaian konsumsi pangan juga bisa menggunakan metode food record, di mana responden sendiri akan menuliskan apa yang sudah dimakannya selama periode 24 jam. Kedua metode ini sering digunakan untuk menilai status gizi pada individu dengan peralatan yang mudah dan murah. Tugas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecukupan gizi responden. Metode penilaian konsumsi pangan dengan dua metode, yaitu metode kuantitatif dengan metode food recall 24 jam dan food record. Nah, yang pertama ini ada perhitungan asupan gizi responden food recall. Dari data wawancara yang telah saya lakukan pada responden saya, yaitu responden food recall, didapatkan hasil kandungan gizi dari asupan yang telah diasup oleh responden, yaitu responden mengasup 1229,22 kalori, protein sebesar 27,44 gram, lemak sebesar 30,37 gram, serta karbohidrat sebesar 200,65 gram. Selanjutnya ada perhitungan kebutuhan gizi responden food recall. Nah, sebelum melakukan perhitungan kebutuhan gizi responden, saya perlu melakukan assessment, di mana di sini ada riwayat personal, nama responden yaitu Septi Safitri Munawaroh dengan aktivitasnya aktif sebagai pelajar. Lalu didapatkan data antropometri sebagai berikut. Usianya 12 tahun dengan berat badan 47 kg, tinggi badan 142 cm. Nah, setelah didapatkan data antropometri, maka saya bisa menentukan indeks antropometri, yaitu dengan rumus IMT, khususnya IMT per U, didapatkan status gizinya normal. Di sini, karena responden masih berusia di bawah 18 tahun, maka saya tidak menggunakan rumus Mifflin. Lalu saya hanya menggunakan rumus AKG dan juga rumus IOM. Dalam rumus AKG didapatkan energi yang seharusnya ada pada responden sebesar 2.350 kilokalori, protein sebesar 68,02 gram, lemak sebesar 80,39 gram, dan karbohidrat sebesar 346,31 gram. Lalu menurut rumus kedua, yaitu rumus IOM, didapatkan TEE-nya sebesar 1.534,28 kilokalori, protein sebesar 57,53 gram, lemak sebesar 42,61 gram, serta karbohidrat sebesar 230,14 gram. Setelah didapatkan data asupan dari responden dan juga didapatkan status dan juga didapatkan kebutuhan gizi responden, maka di sini kita bisa analisis tingkat pemenuhan gizinya. Di sini ada 4, yaitu tingkat pemenuhan energi, tingkat pemenuhan protein, tingkat pemenuhan lemak, serta tingkat pemenuhan karbohidrat. Nah, di sini digunakan rumus umum, yaitu asupan dari gizi dibagi dengan AKG koreksi dikali 100%. Nah, untuk analisis tingkat pemenuhan gizi ini sendiri digunakan rumus dari AKG. Nah, yang pertama ini ada tingkat pemenuhan gizi dari energi, yaitu responden food recall saya itu 52%, yaitu defisit berat, sedangkan tingkat pemenuhan proteinnya juga 40% defisit berat. Lalu untuk tingkat pemenuhan lemaknya ada 37%, yaitu berstatus normal, serta untuk tingkat pemenuhan karbohidratnya juga 57% atau bisa dikatakan dengan normal. Lalu setelah kita menghitung tingkat pemenuhan gizi dari food recall, kita bisa beralih dengan perhitungan perhitungan asupan gizi responden food record. Nah, saat responden melakukan food record pada hari itu, didapatkan data konsumsi energi dari responden sebesar 3.317,9 kilokalori, protein sebesar 195,52 gram, lemak sebesar 171,99 gram, serta karbohidratnya 624,81 gram.
Nah, setelah menghitung asupan gizi, kita bisa menghitung kebutuhan gizi responden food record. Yang pertama ini ada assessment, di mana responden saya ini bernama Vita Nur Pratama dengan aktivitasnya tergolong aktif dengan pekerjaan sebagai mahasiswi. Lalu didapatkan data antropometri juga dengan berat badan 41 kg, tinggi badannya 154 cm, dengan usia 18 tahun. Nah, dari data antropometri kita bisa menghitung indeks antropometri, di mana rumusnya menggunakan IMT yaitu BB per TB kuadrat. Nah, didapatkan angka 17,29, di mana responden saya ini mengalami gizi kurang. Nah, responden ini IMT-nya gizi kurang, maka jika menggunakan rumus AKG perlu menghitung BBI atau berat badan ideal. Nah, dari perhitungan BBI sendiri didapatkan BBI ideal dari responden yaitu 48,6 kg. Nah, yang pertama ini saya menghitung kecukupan gizinya dengan rumus Mifflin. Didapatkan BMR-nya 754,1, lalu energinya 1206,56 kilokalori, protein sebesar 45,24 gram, lemak sebesar 33,51 gram, dan karbohidrat sebesar 180,98 gram. Lalu yang kedua ada dengan rumus IEM. Untuk TEE-nya didapatkan 2136,9 kilokalori, protein 80,13 gram, lemaknya 59,35 gram, serta karbohidratnya 320,53 gram. Nah, ini yang terakhir ada dengan rumus AKG. Rumus AKG ini didapatkan energinya menggunakan BB ideal yaitu 1962,69 kilokalori, proteinnya 38,88 gram, lemaknya 65,42 gram, serta karbohidrat 280,38 gram. Nah, dari rumus-rumus yang tadi dapat digunakan sebagai analisis tingkat pemenuhan gizi. Nah, untuk penghitungan dari analisis tingkat pemenuhan gizi ini sendiri menggunakan rumus AKG. Nah, dengan rumus umum, asupan gizi dibandingkan dengan AKG koreksi dikali 100%. Yang pertama ini ada tingkat pemenuhan energi, itu didapatkan 118% atau kondisinya normal, sedangkan tingkat pemenuhan proteinnya defisit ringan dengan persentase 75%, sedangkan untuk tingkat kebutuhan lemak, tingkat pemenuhan lemak dan juga tingkat pemenuhan karbohidrat itu berstatus lebih, yaitu sama-sama 118%. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Di sini berdasarkan hasil dari food recall 24 jam selama 1 hari, responden tersebut mempunyai asupan gizi yang tidak sesuai dengan status gizinya normal. Hal ini menunjukkan seseorang dengan status gizi normal belum tentu mengonsumsi energi yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya.